Dan bahkan mereka berdua juga sempat mencoba untuk membakar sebuah bangunan. Gak cuma di satu tempat, bahkan di 2 tempat sekaligus. Hai semuanya, welcome back dan terima kasih buat kalian udah klik video ini. Kali ini aku bakal ngebahas tentang sebuah kisah ataupun fenomena kembar. Kalian pernah gak sih berpikir, gue tuh pengen banget punya anak kembar, gue tuh pengen banget punya kembaran gitu kan. Kayak beli baju bareng, apa-apa sama. Jadi kita ngeliat tuh kayak orang kembar tuh kayak seru banget gitu kan. Tapi guys, gak selamanya punya kembaran itu seru. Selamanya punya anak kembar itu enak gitu. Nah, seperti yang bakal aku bahas kali ini guys, dimana ada seorang anak kembar yang dimana kelakuan mereka itu kayak di batas kewajaran. Nah, kali ini aku bakal ngebahas tentang silent twin. Nah, silent twin ini adalah seorang anak kembar yang dimana keseharian mereka itu ngebuat orang-orang bingung. Bahkan gue sendiri pun bingung, nah kok bisa ada anak kembar yang kayak gini? Nah, gimana ceritanya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Pada 11 April tahun 1963 lahirlah seorang pasangan kembar yang bernama June dan juga Jennifer Gibbons. Ibunya bernama Gloria dan juga ayahnya bernama Aubrey Gibbons. Mereka ini berasal dari Karibia, Barbados. Mereka itu adalah sebuah kelompok imigran Karibia yang dimana mereka itu pindah pada tahun 1960-an, tepatnya pindah ke Britania Raya. Nah, ibu mereka ini adalah seorang ibu rumah tangga, sedangkan ayah mereka si Aubrey, mereka ini bekerja sebagai teknisi untuk Angkatan Udara Kerajaan. Jadi si Judy dan Jennifer ini pada tahun 1963 mereka itu lahir di sebuah rumah sakit, tepatnya di Eden, Yaman. Dimana pada saat itu ayah mereka sedang bertugaslah di sana. Nah, setelah itulah akhirnya mereka ini pindahlah ke Britania Raya, tepatnya di Haverford West, Wales pada tahun 1974. Dan kan akhirnya setelah mereka tumbuh besar, mereka bersekolah lah. Namun di saat kedua gadis itu masuk sekolah, mereka itu harus dihadapkan dengan keadaan yang sangat-sangat tidak mengenakan. Karena mereka lah satu-satunya orang yang berkulit hitam di sekolah tersebut. Bahkan bukan cuma di sekolah yang mereka itu mendapatkan bulian, bahkan sampai di lingkungan mereka pun. Karena perbedaan itulah mereka tuh sering dibully sama teman-teman sekolah, bahkan sampai lingkungan mereka. Yang dimana karena kejadian itulah yang membuat mereka itu nggak pernah berbicara sama lingkungan sekitar. Dan ditambah lagi guys, yang paling anehnya, mereka berdua itu nggak mau ngomong sama orang lain, nggak cuma sama orang lain, sama guru-gurunya, bahkan sama kedua orang tuanya. Jadi mereka berdua itu ngomong sama mereka berdua aja gitu loh, nggak mau sama orang lain. Dan kalaupun mereka ngomong nih guys, mereka berdua itu hanya menggunakan bahasa-bahasa yang mereka berdua aja yang ngerti. Jadi mereka berdua ini seperti ada kata-kata rahasia. Selain itu nih guys, mereka tuh dikenal suka menggunakan ataupun melakukan gerakan-gerakan yang sama satu sama lain. Nah, kalaupun mereka kembar nih kan, nggak harus semuanya tuh apa-apa sama gitu, nggak kayak gitu. Tapi mereka itu kayak gitu guys, apa-apa tuh sama. Dan juga bahkan mereka ini suka menyelesaikan tindakan yang dimulai oleh salah satu di antara mereka. Kayak misal nih, si Juni lagi makan, terus dihabisin lah sama si Jennifer. Jennifer lagi minum, dihabisin sama si Juni. Udah gitu aja. Oke lah, kalau itu kan masih normal ya, masih wajar. Tapi mereka ini juga sering berjalan-jalan dengan langkah dan juga gestur yang sama. Jadi harus ketiplek sama. Jadi kalau kaki kanan duluan nih, udah kaki kanan duluan, kaki kiri duluan. Itulah saking anehnya gitu, kayak kok bisa. Nah, dan karena perbuatan aneh mereka inilah, mereka itu semakin ditindas di lingkungan dan bahkan di sekolah mereka. Gak cuma ditindas, ternyata mereka berdua itu sempat juga dilecehkan. Sampai-sampai mereka berdua itu sering banget dipulangkan lebih awal dari sekolah mereka karena teman-teman dari mereka berdua itu ngerasa sangat terganggu gitu sama si Juni sama Jennifer itu. Dan mungkin karena kebiasaan aneh mereka dan mereka juga kan sempat dilecehkan gitu. Itu yang membuat teman-teman mereka itu ngerasa kayak gimana ya sama mereka berdua, kayak males gitu loh bertemu sama mereka. Nah, itulah yang membuat si Jennifer dan juga si Juni ini menarik diri dari dunia luar. Dan mereka ini pun sering berbicara satu sama lain menggunakan bahasa-bahasa aneh, yang bahasa yang cuman hanya mereka berdua yang ngerti. Bahkan nih kedua orang tua mereka aja tuh nggak tahu apa yang mereka omongin gitu, kayak ngomong. Jadi kayak orang tuanya tuh nih, anak-anak ngomong apaan sih gitu. Bahkan kedua orang tuanya tuh sempat menguping pembicaraan dari si June sama si Jennifer, tapi tetap aja kedua orang tuanya tuh nggak tahu, nggak ngerti nih si anak kedua ini ngomong apaan gitu. Jadi di rumah itu yang ngerti itu hanya si mereka berdua dan juga adik mereka bernama Rose. Mungkin karena keturunan atau udah kebiasaan gitu kan, kalau anak kecil kan cepat nangkepnya kan. Jadi ada beberapa kata-kata rahasia dari si June sama Jennifer ini yang si Rose ini ngerti gitu artinya. Nah, karena itulah mereka ini disebut sebagai the silent twin. Karena mereka itu nggak mau ngomong sama lingkungan sekitar, sama tetangga, nggak sama tetangga lah, sama temen sebaya mereka, sama kedua orang tua pun mereka tuh nggak mau ngomong. Jadi mereka ini kayak introvert gak sih? Tapi kalau introvert nggak sampai segitunya nggak. Dan pasti nih si kedua orang tua mereka juga kan sudah melakukan rangkaian terapis buat mereka.
Tapi itu semua nggak ada gunanya, mereka berdua itu tetap nggak mau ngomong. Karena kedua orang tuanya udah mulai putus asa, akhirnya mereka berdua lah dibawa ke sebuah sekolah asrama di mana mereka dipisahkan, si Jun sama si Jennifer dipisahkan gitu kan. Nah, di mana harapan kedua orang tuanya mereka berdua itu bisa bersosialisasi dengan lingkungan, mau ngomong dan mau ngobrol sama orang lain. Tapi harapan kedua orang tuanya itu pupus sudah karena keadaan mereka itu setelah dipisahkan makin parah. Nah, itulah yang ngebuat si Jun sama si Jennifer ini semakin menutup diri dengan lingkungan sekitar dan bahkan sampai berpengaruh sama kesehatan fisik mereka, di mana mereka itu sering sakit-sakitan. Karena mereka udah sering sakit-sakitan, akhirnya kedua orang tuanya menyatukanlah kembali mereka berdua. Nah, akhirnya setelah mereka dipersatukan, ngobrol nggak mereka? Enggak, mereka tuh cuma ngobrol sama mereka sendiri. Sama orang lain tetap nggak mau ngobrol gitu. Namun pada saat mereka dipertemukan kembali, mereka bahagialah, happy peluk-pelukan gitu kan, dengan menggunakan bahasa-bahasa rahasia mereka. Setelah mereka ini bertemu kembali, mereka itu kayak makin menjadi-jadi, dimana mereka itu makin melakukan hal-hal yang aneh, kayak mereka itu sering banget di kamar dengan menulis cerita-cerita fiksi. Cerita-cerita fiksi kok aneh gitu ya, emang aneh karena cerita-cerita mereka ini bukanlah cerita yang enak gitu buat dibaca, tetapi cerita-cerita yang sangat mengerikan. Tetapi cerita-cerita fiksi mereka itu bukanlah kayak wanita biasa bertemu pangeran, terus pangeran itu cinta sama orang biasa, nggak kayak gitu. Cerita-cerita fiksi yang mereka buat ini cerita-cerita horor yang sangat menyeramkan. Nah, pada saat itu kedua orang tuanya mulai bingung nih, ini anak-anak mau ngapain lagi nih, caranya buat anak-anak itu biasa bersosialisasi gitu. Nah, udah tuh kan, setelah mereka nulis dan akhirnya jadilah sebuah novel, dan novel itu akhirnya diterbitkan dan juga dijual. Dan hal aneh lagi nih yang mereka lakukan adalah ketika mereka itu punya sebuah boneka. Nah, kalau kita orang biasa gitu kan, kita punya boneka ya pasti kita bakal namain si cantik, Barbie, or apa gitu kan. Tetapi mereka ini namain boneka mereka itu dengan nama kapan si boneka ini mati. Ya padahal boneka yang udah mati gitu kan. Tapi udahlah ya, namanya juga aneh, ya udah kita nikmati aja ceritanya. Selain itu nih guys, ketika mereka itu meremaja seperti anak-anak pada umumnya, yang namanya juga anak-anak suka berdebat lah gitu kan. Ada yang mereka suka, ada yang enggak. Gimana pas mereka moodnya lagi bagus, mereka tuh sering berpelukan, ngobrol, bahagia, happy lah gitu, kayak anak-anak yang kompak. Tapi saat mood mereka itu lagi jelek, mereka itu bisa berdebat, berantem, bahkan sampai cekek-cekekan. Gak cuma dicekek guys, mereka tuh sampai tendang-tendangan, pukul-pukulan. Ya kayak saudara berantem, tapi berantemnya itu udah ekstrim banget. Dan pernah nih ada satu kejadian di mana si Jun ini pernah mau ngebunuh si Jennifer. Nah, dengan cara si Jun ini nyelupin kepala Jennifer ke dalam sebuah bak kamar mandi. Jadi dilelupin tuh, palanya ditoyor nih sampai dalam, tuh dilelupin kayak gini kan. Sampai mau mati gitu si Jennifer. Tapi untungnya kejadian tersebut dilihatlah sama kedua orang tua mereka dan akhirnya si Jennifer selamat. Nah, jadi kalau mereka lagi moodnya lagi jelek tuh kayak gitu, kalau lagi berantemnya tuh parah banget. Tapi kalau mereka tuh lagi moodnya lagi bagus, ya kayak apa ya, mereka tuh kompak banget, peluk-pelukan ya, bahagia banget pokoknya mereka berdua kalau lagi moodnya bagus. Dan akhirnya bahasa rahasia yang sering mereka gunakan itu adalah sebuah bahasa yang bisa diidentifikasi adalah sebuah bahasa gaulnya Barbadian dengan bahasa Inggris cepat. Nah, kalian ingat gak sih dulu ada film Anjasmara yang ketemu sama alien yang tek-tek prekotek gitu. Nah, mungkin kayak gitulah bahasa mereka, yang dimana hanya mereka berdua aja yang ngerti. Udah tuh kan, akhirnya kedua orang tuanya tahu lah kalau itu campuran bahasa gaulnya Barbadian dan juga bahasa Inggris cepat gitu kan. Akhirnya kedua orang tuanya mulailah sedikit-sedikit mempelajari bahasa gaul tersebut lah. Dengan pedenya tuh kan, mereka cobalah mengajak ngobrol si Jun sama si Jennifer. Namun pada saat mereka ngobrol, kayak diajakin ngobrol gitu kan, dikacangin sama mereka berdua. Jadi kedua orang tuanya tuh mengajak mereka ngobrol tuh udah dikacangin, didimin. Sejak saat itulah mereka berdua ini udah mulai nggak mau ngomong lagi. Bahkan mereka berdua tuh nggak mau makan bareng lagi loh. Sampai-sampai ini kedua orang tuanya buat nyuruh mereka berdua itu makan, mereka tuh harus bawakan nampan, diketok pintunya, ditaruh di depan pintunya kamar mereka, itu ditaruh makanan, baru tuh mereka berdua ambil makanannya, baru makan di dalam kamar. Jadi mereka berdua ini setelah beranjak dewasa mulai agak susah diatur gitu. Bahkan mereka berdua itu udah berani buat minum alkohol, bahkan ngonsumsi ganja. Bahkan gak cuma itu, mereka itu sudah melakukan kejahatan-kejahatan kecil kayak mencuri, mengutil, dan bahkan mereka berdua juga sempat mencoba untuk membakar sebuah bangunan. Gak cuma di satu tempat, bahkan di dua tempat sekaligus. Nah, pada saat itu kedua orang tuanya tuh mulai, ya udah gimana caranya nih, udah bingung nih gimana caranya mengatur mereka berdua. Nah, karena kenakalan mereka inilah akhirnya mereka ditahan dan juga dikirimkan psikiatris, tepatnya di Inggris di umur mereka 19 tahun. Mereka itu dirawat di sebuah rumah sakit bernama Broadmoor, di mana rumah sakit ini sangat-sangat kontroversial karena reputasi dari rumah sakit ini, yang dimana rumah sakit ini memiliki fasilitas keamanan maksimum untuk penjahat-penjahat kelas kakap. Dan akhirnya mereka dikirimlah ke sana. Tinggallah mereka di sana
Sampainya mereka di sana, mereka sangat-sangat tidak responsif dan sangat-sangat lesu. Ditambah lagi, mereka berdua itu benar-benar ngamuk, memberontak di saat mereka berdua itu bakal dipisahkan. Sampai-sampai si Jun ini sempat ingin melakukan bunuh diri, dan bahkan si Jennifer ini sempat menyerang seorang perawat dengan sangat-sangat beringas. Nah, walaupun mereka berdua sudah dirawat di situ, tetapi kelakuan mereka berdua itu tetap aja. Mereka itu kadang nggak bisa dipisahkan, tetapi saat mereka makan ya udah si Jun ini makan di sini, si Jennifer makan di sini gitu. Tapi mereka ya udah makan sendiri-sendiri gitu. Nggak mau mereka gabung sama orang-orang lain. Sampai-sampai nih guys, kadang mereka saat mereka dipisahkan di dalam sel tersebut, mereka itu kayak duduk, diem, matung, kayak udah gini aja. Udah gitu doang gitu, nggak ngelakuin apa-apa. Selain itu, yang namanya anak kembar, pasti di saat si kembarannya yang satu lagi sakit, yang satu juga pasti lagi ngerasain gitu, kayak hubungan batin gak sih kayak gitu, apa sih namanya ya, pokoknya kayak gitu kan, satu lagi sakit pasti satu ngerasain gitu kan, namanya juga anak kembar. Walaupun mereka tuh sudah dipisahkan, tapi mereka berdua tuh seperti punya kontak batin gitu guys. Dimana kalau misalnya si Jun lagi nyisir, si Jennifer juga lagi nyisir, si Jennifer lagi tidur ngadep kanan, dan juga si Juni tiba-tiba tidur ngadep kanan juga, udah kayak gitu. Jadi kayak kontak fisik secara tidak sengaja. Dan salah satu kemampuan yang mereka milikin adalah mereka tuh bisa ngebaca pikiran orang. Pernah nggak sih kalian tuh punya temen yang bisa ngebaca pikiran kalian? Udah kayak gitu. Mereka tuh seperti kayak punya indra keenam gak sih kayak gitu, bisa ngebaca pikiran orang, dan bahkan perkataan mereka tuh nggak meleset sama sekali. Jadi mereka itu bisa merasakan dan mengetahui pikiran orang pada saat itu. Jadi seolah-olah mereka itu seperti seorang peramal atau seorang cenayang gitu kan. Dan mereka di rumah sakit itu kurang lebih 12 tahun. Lama juga sih 12 tahun ya. Yang dimana selama itu mereka berpikir bahwa mereka itu nggak bakal memiliki kehidupan normal seperti orang-orang pada umumnya. Dan pada saat mereka di rumah sakit itu ada seorang reporter nih. Jadi seorang reporter ini berasal dari London Sunday Times. Dia itu sangat-sangat tertarik dengan apa yang menimpa kedua saudara kembar ini, yaitu si Jun sama Jennifer. Akhirnya dia mencobalah mengangkat berita tentang si Jun sama Jennifer itu dan menceritakan tentang mereka berdua. Dia wawancara dan dia juga menyisir buku harian dari mereka berdua. Dan setelah itulah mereka berdua dikenalkan di media apa yang sedang mereka berdua itu alami gitu. Dan pada saat itu sang reporter Marjorie ini dia mengatakan bahwa kutukan dari si Jun sama Jennifer itu bakal hilang kalau salah satu dari mereka berdua itu harus mati. Dan akhirnya si Jun sama Jennifer ini membuat kesepakatan di mana jika salah satu di antara mereka ini meninggal, maka yang satu lagi harus menjalani kehidupan normal seperti orang-orang lain. Dan pada tahun 1993 ketika mereka sudah dipindahkan ke kelas yang lebih rendah ataupun kelas penanganan yang lebih rendah gitu kan, si Marjorie ini didatangin sama Jennifer. Pada saat itu Jennifer bilang kalau mereka berdua tuh sudah memutuskan bahwa Jennifer lah yang akan mengalah, yang Jennifer yang akan meninggal dunia. Setelah Jennifer itu mengatakan hal itu, Jennifer tiba-tiba langsung terjatuh kejang-kejang dan seperti orang kesurupan gitu loh. Dan setelah itu Jennifer pun pingsan. Dan setelah itu perawat mencoba membangunkan Jennifer dan Juni pun ada di sana. Dan setelah itu tiba-tiba nih si Jennifer langsung membaringkan badannya di tubuh si Juni. Dan tidak lama setelah itu si Jennifer pun meninggal dunia di pangkuan kakaknya. Jennifer itu meninggal dunia di usianya 31 tahun guys. Dan Juni ini mengatakan bahwa kata-kata terakhir dari Jennifer sebelum dia meninggal, akhirnya kita keluar. Tahu kenapa di saat si Jennifer meninggal kok gue sedih banget ya ceritain. Meskipun pihak rumah sakit mengatakan kalau akibat si Jennifer ini meninggal dunia karena sebuah peradangan di jantungnya, tetapi mereka menganggap semua ini masih sulit dipahami guys. Karena pada saat itu Jennifer ini masih muda dan juga si Jennifer juga nggak punya kelainan jantung, dan juga si Jennifer juga sehat-sehat aja. Bahkan nggak ada ditemukannya obat-obatan, alkohol ataupun racun yang berada di dalam tubuh Jennifer. Dan setelah kepergian adiknya si Jennifer, kakaknya itu si Jun, dia mengatakan bahwa akhirnya aku bisa terbebas. Dan akhirnya Jennifer menyerahkan hidupnya. Dan pada beberapa hari setelah kematian Jennifer, akhirnya si kakaknya itu si Jun mulailah dia menjalani kehidupan normal. Dia menunjukkan perubahan yang sangat-sangat drastis. Dia itu mau berbicara dengan orang lain. Bahkan dia itu bisa berbicara normal. Dia tumbuh menjadi masyarakat yang normal, dan bahkan kebiasaan-kebiasaannya juga yang sangat normal. Kok bisa secepat itu? Padahal mereka itu dari kecil nggak pernah ngomong gitu loh. Dan dia juga mulai mengejar bakat menulisnya, yaitu dia menerbitkan sebuah novel lagi. Dan juga keluarga mereka sempat menuntut rumah sakit Broadmoor, di mana mereka ini menuntut bahwa sepertinya perawatan di sana lah yang ngebuat si Jennifer itu meninggal dunia. Dan si kakak yaitu si Jun akhirnya dia bisa menikmati kehidupan normal seperti biasa, seperti orang-orang pada umumnya. Dan adapun Jennifer sang kembaran dimakamkan, dan bahkan di batu nisan itu Jennifer bertuliskan ada sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan. Nah itu dia cerita dari The Silent Twins. Tapi yang menurut gue aneh, kok bisa di saat Jennifer ini meninggal dunia kan, di saat dia itu mati, si Jun ini tiba-tiba dia itu sudah bisa bersosialisasi secara penuh, dan bahkan dia itu udah bisa ngomong bahasa sehari-hari mereka gitu kan, yang dimana bahkan mereka itu saat kecil pun nggak pernah ngobrol. Dan juga dari mana mereka ini tahu bahwa salah satu dari mereka
itu harus mati dulu baru mereka itu menjalani kehidupan normal gitu kan. Apakah ada sesuatu yang membisikkan di telinga mereka? Ataukah mereka dapat petunjuk dari mana? Apakah mereka pernah bermimpi bahwa salah satu dari mereka itu harus meninggal? Nah, jadi yang tahu hanyalah mereka berdua gitu. Apa yang terjadi sebenarnya sama mereka dari sejak kecil. Nah guys, sampai di sini aja video kali ini. Dan kalau misalnya kalian suka, bisa klik like, komen, dan juga subscribe di bawah. Dan kalian kalau mau request bolehlah ditulis di kolom komentar ya. Dan sampai ketemu lagi di videoku berikutnya. See you in the next video. Bye bye.